Sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Menjelang Ramadan banyak umat Islam yang menziarahi kubur orang tuanya. Banyak yang berziarah kubur. Nah, apa saja sunnah-sunnah saat berziarah kubur itu? Kita baca penjelasannya di dalam kitab I'anatul Talibin dan Fathul Mu'in ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu kama nasu alaihi ayaqra'a minal Qur'ani ma tayassara 'alal qabri. Disunnahkan sebagaimana nasnya Imam Syafi'i untuk membacakan mata yassara minal Quran, sebagian dari Al-Quran ketika berada di samping kuburan. Ini sunnah ya, sunnah membacakan ayat atau surat ketika kita berada di kuburan. Nah, dasarnya ini lima waroda annaman zara qabra walidahi aw ahadihima fa qara'a indahu yasin wal Qur'anil hakim ghufira lahu bi'adati dzalika ayatan aw harfan. Sesungguhnya orang yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian membaca Yasin wal Qur'anil Hakim di samping kuburan tersebut, maka dia diampuni, maka dosa-dosanya diampuni sebanyak ayat atau huruf yang dibaca. Jadi huruf di dalam surat Yasin ada berapa? Dia dosa-dosanya sebanyak huruf dalam surat Yasin itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut wa anil imami Ahmad bin Hambalin annahu qala, dari Imam Ahmad bin Hambal beliau mengatakan idza dakhaltum al maqabira faqra'u bi fatihatil kitabi wal ikhlasi wal muawwidzatain. Ketika kalian memasuki kuburan, maka bacalah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq An-Nas. Waj'alu thawabadzalika li ahlil maqabiri. Kemudian jadikanlah pahala bacaan yang dibaca tersebut kepada penduduk kuburan. Fa innahu yasilu alaihim. Maka pahala tersebut akan sampai kepada para penduduk kuburan. Jadi ketika kita ketika kita berziarah kubur, dianjurkan membaca Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq An-Nas. Setelah selesai membaca, kita meminta kepada Allah supaya pahala dari bacaan-bacaan tadi disampaikan kepada penduduk kuburan yang kita ziarahi. Nah, caranya bagaimana? Fal ikhtiaru ayyakula al-qari'u ba'da firaghihi. Caranya yaitu ketika setelah membaca tadi, membaca doa ini, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulanin. Ya Allah, sampaikanlah apa yang telah saya baca kepada fulan. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan-bacaan yang saya baca tadi kepada fulan itu atau orang yang diziarahi. Nah, itu ya. Jadi setelah kita membaca Al-Quran, kita berdoa supaya bacaannya sampai kepada orang yang kita ziarahi. Kemudian apalagi sunnahnya fayad'u lahu mustaqbilan lil qiblati. Kemudian disunnahkan untuk mendoakan mayit. Nah, ketika kita berdoa dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Selain itu apa saja sunnah-sunnah ziarah kubur? Wassalamun lizairin ala ahlil makbarati, mengucapkan salam kepada penduduk kuburan. Jadi kita ketika memasuki kuburan itu disunnahkan mengucapkan salam. Nah, dasarnya apa? Dasarnya di dalam kitab I'anatul Talibinnya ay wayundabu salamun lizairin ala ahlil makbarati. Disunnahkan mengucapkan salam bagi peziarah kepada penduduk kuburan. Dasarnya adalah lima ru'ya'an Abi Hurairah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Isinya hadis qala Abu Razin. Abu Razin bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna tariqi 'alal mauta. Fahal li kalamun atakalamu bi idza martu 'alaihim." Wahai Rasulullah, perjalananku itu melewati beberapa kuburan. Apakah ada bacaan yang saya ucapkan ketika saya melewati kuburan? Qala, Rasulullah menjawab, Kul assalamualaikum ya ahlal kuburi minal muslimina wal mu'minin. Antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun. Wa inna insya'allah bikum lahikun. Jadi ini yang dibaca ya. Ketika kita lewat suatu di jalan, samping jalan itu ada kuburan, kita disunahkan membaca salam ini. Saya ulangi salamnya ya. Assalamualaikum ya ahlal kuburi minal muslimina wal mu'minin. Antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun.
wa inna insyaallah bikum lahikun. Atau terjemahnya, Assalamualaikum wahai penduduk kuburan dari orang-orang muslim dan orang mukmin. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Insya Allah kami besok akan bertemu dengan kalian. Qala Abu Razin bertanya lagi, hal yasma'una, apakah mereka penduduk kuburan itu bisa mendengarkan? Qala, Rasulullah menjawab, yasma'una wa la yastati'una ayujibu, ay jawaban yasma'uhu al-hayyu. Mereka itu mendengarkan tapi tidak mampu untuk menjawabnya. Wa qala, kemudian Rasulullah meneruskan, ya Barazin, wahai Abu Razin, ala tardo antroda alaika bi'adatihim al-malaikatu. Apakah kamu tidak rela salammu itu dijawab oleh malaikat sebanyak orang yang berada di kuburan tersebut? Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada penduduk kuburan, orang-orang yang berada di dalam kubur itu tidak bisa mendengarkan salam. Bisa mendengarkan salam tapi tidak mampu untuk menjawab. Nah, yang menjawab siapa? Yang menjawab para malaikat. Malaikat sebanyak orang-orang yang dikuburkan di situ menjawab salam kalian yang telah mengucapkan salam tadi. Kemudian kita lanjut di dalam kitab Fathul Mu'innya. Wa salamun lizairin ala ahlil makbarati umuman summa khususon. Kita mengucapkan salam kepada penduduk kuburan, orang yang berziarah mengucapkan salam dua kali. Pertama, mengucapkan salam secara umum ketika memasuki area kuburan, ketika memasuki gapuro atau itu area kuburan, kita mengucapkan salam. Kemudian ketika kita berada di depan kuburan yang kita ziarahi, kita mengucapkan salam lagi. Fayaqulu assalamualaikum dara qaumil mu'minin inda awalil makbarati. Maka ketika kita memasuki area kuburan, ketika di gerbang kuburan, kita mengucapkan ini, assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Assalamualaikum wahai orang-orang mukmin yang berada di kuburan ini. Itu pertama kali kita memasuki kuburan. Kemudian wa yaqulu inda qabri abihi masalan assalamu alayka ya walidi. Ketika kita berada di depan kuburan yang kita tuju, di sini dicontohkan ketika kita berada di kuburan bapak, maka kita mengucapkan assalamualaikum, assalamu alayka ya walidi. Assalamu alayka wahai orang tuaku. Itu. Fa in arada iktisara ala ahadima ata bisaniyati li'annahu akhasu bi maqsudihi. Ketika kita ingin salamnya salah satu saja, maka salamnya ya salam yang kedua tadi, kita salamnya ketika pas berada di depan orang yang kita ziarahi, karena itu orang yang kita tuju. Wa dzalika li khabari muslimin, salam kepada penduduk kuburan ini berdasarkan hadis dari Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan salam ketika berada di kuburan, assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini salamnya Rasulullah ya. Rasulullah ketika memasuki area kuburan salam begini, assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum wahai penduduk kuburan ini yang mukmin, insyaallah kami besok akan bertemu dengan kalian. Jadi intinya begini, intinya apa saja sunnah-sunnah saat kita berziarah kubur. Sunnah-sunnah saat berziarah kubur, yang pertama adalah ketika memasuki kuburan kita salam untuk secara umum untuk semua penduduk kuburan, assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ketika kita berada di depan orang yang kita tuju, kuburan yang kita tuju, kita salam lagi, assalamualaikum ya walidi, misalkan yang kita ziarahi orang tua kita. Kemudian saat di kuburan kita disunnahkan membaca surat atau ayat dari Al-Quran, bisa Yasin, Fatihah, Al-Falaq, An-Nas atau yang lainnya. Kemudian setelah itu disunnahkan berdoa, berdoanya menghadap kiblat, berdoa agar pahala-pahala bacaan yang kita baca tadi oleh Allah disampaikan kepada orang yang kita ziarahi. Nah, demikianlah sunnah-sunnah ziarah kubur yang berada di dalam kitab I'anatul Talibin dan Fathul Mu'in. Demikian, wallahu a'lam bishawab.